Jadi saya sebagai korban mafia tanah, saya merasa putusan pengadilan itu sudah tidak memberikan rasa keadilan. Untuk itu saya melaporkan masalah ini ke Satgas Mafia Tanah. Saya sangat berharap di Satgas Mafia Tanah saya mendapat keadilan dan perlindungan hukum atas hak yang saya miliki. Karena tanah itu kami beli dari tahun 2001 dari sertifikat hak milik terbit tahun 1997 milik Pak Kaprawi, di mana pada tahun 2005 kami mendapat ganti rugi untuk proyek jalan tol Kapuas 2. Sekarang nama jalan itu Jalan Mayor Cianyang. Tanah itu, sejak tanah itu menjadi strategis, kami sudah digugat berbagai pihak. Sudah digugat 5 kali dan 10 putusan. Semuanya menang karena itulah dasar alas hak kami itu benar. Tetapi sekarang kami digugat oleh perusahaan besar dengan sertifikat hak pakai yang cacat secara administrasi dan prosedur bisa dimenangkan di pengadilan. Di mana penerbitan sertifikat itu tahun 2007 terbit di atas tanah kami dan di atas jalan. Jadi aset negara, jalan umum, jalan pemerintah yang sudah dibikin tahun 2005 itu juga dirampasnya. Jadi sertifikat yang sudah cacat secara prosedur dan hukum bisa menang di pengadilan. Untuk itulah kemarin saya ke Jakarta karena saya harus memperjuangkan hak saya karena itu memang nyata-nyata hak saya yang sudah dirampas oleh mafia tanah. Saya sebagai masyarakat yang sudah dijolimin ya lama Pak, dari tahun 2013, saya berharap masalah saya itu cepat diselesaikan. Dan saya sebagai masyarakat kecil yang harus juga mencari nafkah ya Pak ya untuk keluarga, itu jangan kami dibebankan dengan hal-hal itu lagi gitu. Saya cuma minta keadilan dan kepastian hukum. Dimanapun ya kita selalu mencari-cari keadilan. Karena saya berprinsip, saya selalu mencari keadilan dimanapun. Kalau mentok, saya berjuang lagi. Saya tidak akan pernah menyerah sampai keadilan saya dapatkan. Saya sudah mendengar penjelasan langsung dari Ibu Lili. Kebetulan Ibu Lili ini salah satu korban dari mungkin jutaan pemilik tanah di Indonesia yang sering jadi korban mafia tanah. Ibu Lili ini seorang warga rakyat biasa, ya masyarakat kecil di Pontianak. Dia datang mencari keadilan sampai di Jakarta karena tanah miliknya yang sudah dimiliki, dihaki, ya, dikuasai selama bertahun-tahun, puluhan tahun dengan sertifikat hak milik. Tetapi tiba-tiba BPN mengeluarkan sertifikat hak pakai terhadap sebuah perusahaan swasta, katakanlah PT BRI. PT BRI ini diberikan sertifikat oleh kantor pertanahan kabupaten di salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, diberikan kepada PT BIR tanpa Ibu Lili atau orang tuanya diberitahu. Biasanya kalau pemerintah atau Badan Pertanahan Nasional ingin memberikan sertifikat hak pakai kepada seseorang, itu berarti di atas tanah itu tidak ada hak pihak lain, ya, baik hak pakai maupun hak milik atau hak-hak lainnya. Karena hak pakai itu selalu diberikan di atas tanah yang dikuasai oleh negara. Nah, yang aneh di sini, ya, sehingga diklasifikasikan sebagai mafia tanah, adalah tanah yang sudah berulang kali diterbitkan sertifikat hak milik. Ya, mengapa dibilang berulang kali? Karena dari pemilik pertama yang membeli dan diterbitkan sertifikat oleh kantor pertanahan setempat pada tahun 97, kemudian pada tahun 2001 dijual kepada orang tua dari Ibu Lili,
kemudian orang tua dari Ibu Lili mewariskan kepada Ibu Lili, dan pada tahun 2015 dibalik nama ke Ibu Lili. Bahkan pada tahun sebelumnya, itu pada tahun 2005, Ibu Lili dan keluarganya masih mendapatkan ganti rugi dari pemerintah karena tanahnya itu sekian ribu meter dibebaskan untuk jalan pemerintah, kepentingan umum. Nah, dari rentetan peristiwa peralihan hak milik, ya, peralihan sertifikat balik nama, dan penguasaan bertahun-tahun, bahkan menerima ganti rugi dari pemerintah, ini membuktikan secara meyakinkan bahwa di atas tanah itu hanya tercatat atas nama Ibu Lili dan atau orang tua Ibu Lili atau pemilik sebelumnya, yaitu Pak Kaprawi. Nah, lalu muncul sertifikat hak pakai seluas 21 atau 22 ribu di atas sekian banyak orang pemilik tanah itu. Pekerjaannya siapa? Kalau kita hitung secara normal, berdasarkan prosedur dan aturan yang ada, tidak mungkin diterbitkan sertifikat hak pakai. Kalaupun mau diterbitkan lagi sertifikat lain, sertifikat itu harus hak milik dan harus dilakukan peralihan dari pemilik terakhir, yaitu Ibu Lili, kepada PT atau siapapun. Karena sertifikat hak milik itu diterbitkan pertama kali pada tahun 97 kepada pemilik pertama, yaitu Pak Kaprawi. Nah, dengan melihat rangkaian peristiwa ini, kita dapat memastikan bahwa penerbitan hak pakai atas nama PT BIR, ya, itu melalui prosedur-prosedur yang tidak semestinya, atau dalam bahasa yang sekarang lagi populer, itu adalah buah dari pekerjaan mafia tanah. Mafia tanah selalu menghalalkan segala cara. Caranya bagaimana? Ya, mereka bisa saja membeli sertifikat bodong, ya, atau sertifikat aspal. Aspal itu artinya sertifikat itu betul diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau Badan Pertanahan setempat, tetapi sertifikat itu adalah fiktif. Kenapa dikatakan fiktif? Karena di atas tanah itu sudah ada hak pihak lain. Sertifikat yang diterbitkan atas nama PT BIR diduga kuat tidak didasarkan alas hak yang sah, karena jauh sebelumnya sudah diterbitkan beberapa kali sertifikat karena peralihan hak secara sah. Jadi Ibu Lili ini jelas korban dari pekerjaan mafia tanah yang mempunyai organisasi walaupun secara tersembunyi. Tapi mafia tanah ini selalu diorganisir dalam satu kekuatan yang menguasai semua pintu, di mana otoritas, ya, mereka memiliki otoritas untuk menerbitkan sertifikat. Dia bisa menguasai RT, dia bisa menguasai lurah, camat, dia bisa menguasai oknum-oknum pertanahan, bahkan dia juga bisa menguasai oknum-oknum di pengadilan. Karena mereka sudah memperhitungkan sertifikat bodong atau sertifikat yang diterbitkan dengan mekanisme kerja mafia tanah ini cepat atau lambat akan terungkap. Dan pintu terakhir adalah pengadilan. Sehingga pengadilan pun dalam banyak kasus mafia tanah, pengadilan adalah tempat untuk melegalisasi perbuatan oknum-oknum pelaku transaksi jual beli tanah secara tidak sah. Saya ambil contoh, Ibu Lili ini kan kejadiannya di Pontianak. Jakarta ini sering terjadi, bahkan pemerintah daerah, ya, Pemda DKI, banyak tanahnya jatuh ke mafia tanah. Saya ambil contoh kantor dan tanah milik Pemda DKI di bekas gedung Wali Kota Jakarta Barat. Kira-kira pada tahun 2015 atau 16 yang lalu, kami pernah mengadvokasi, mempertanyakan kenapa tanah dan bangunan gedung Wali Kota Jakarta Barat, tanah dan bangunan kantor Kodim Jakarta Barat, tanah dan bangunan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, kok bisa serta-merta beralih ke tangan swasta, ke tangan sebuah yayasan yang tidak dikenal. Padahal tanah itu strategis, milik pemerintah daerah, serta-merta beralih pemilikan.
ini adalah buah dari pekerjaan mafia tanah yang mereka sudah menguasai seluruh pintu masuk, pintu keluar yang merupakan mekanisme untuk mendapatkan sertifikat. BPN mereka kuasai, oknum polisi mereka kuasai, oknum kejaksaan mereka kuasai, sampai Mahkamah Agung. Jadi ketika kita berperkara melawan mafia ini, ya kita hanya menghitung hari. Karena itu sekarang kita lihat di era pemerintahan Jokowi ini, belum lama ini digiatkan kembali ya yang disebut Satgas Mafia, Satgas Pemberantasan Mafia Tanah. Kita berharap Satgas-Satgas Pemberantasan Mafia Tanah ini tidak hanya terbentuk di kepolisian, dia harus ada di kepolisian, kejaksaan, bahkan sampai di Mahkamah Agung. Karena korban mafia tanah ini sudah luar biasa memakan banyak korban. Tidak hanya rakyat kecil, tetapi juga negara pun sering dikorbankan oleh pelaku mafia tanah. Banyak aset negara yang hilang, seperti yang sudah dibongkar oleh Ibu Sri Mulyani, bahwa dahulu pemerintahan Orde Baru itu kita tidak punya neraca untuk mencatat kekayaan negara itu ada di mana. Sehingga kekayaan negara, kekayaan pemerintah daerah serta-merta beralih ke tangan pihak ketiga tanpa ada pertanggungan jawab. Jadi kalau presiden berniat baik ya, dan kita berharap niat itu baik dan tulus untuk membantu seluruh lapisan masyarakat, maka Satgas Mafia Pemberantasan Satgas Pemberantasan Mafia Tanah harus dibentuk dan bekerja secara sungguh-sungguh di seluruh kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan sampai Mahkamah Agung. Karena mata rantai mafia tanah ini dia menguasai semua jaringan. Dia punya oknum di tingkat paling bawah yaitu lurah, camat. Dia punya oknum ada di wali kota. Di pemerintah daerah, kantor bupati dia punya. Di kepolisian dia punya orang. Di kejaksaan dia punya. Di pengadilan dia punya. Bahkan dulu di Jakarta ini ada salah satu pengusaha spesialisasi tanah, dia hanya mau beli tanah yang berperkara. Tanah yang lagi sengketa dia beli. Dia tidak akan pernah mau beli tanah yang sudah clear. Dia hanya mau beli tanah yang sedang berperkara. Kenapa? Dia sudah hitung. Ya. Tanah yang strategis sedang berperkara, misalnya harga 1 meter 10 juta. Dia bisa beli hanya dengan 1 meter 500.000 atau 1 juta. Dia sudah kalkulasi. Dia sogok di instansi ini sekian, instansi itu sekian, sampai putusan pengadilan. Dia sudah hitung semua. Dia akan untung. Dan dalam catatan yang kita amati, dia tidak pernah kalah perkara. Itulah salah satu contoh mafia tanah di Indonesia, dan sekarang ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Di NTT ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi, di seluruh Indonesia, di Papua. Banyak hak ulayat masyarakat yang begitu luas jatuh ke tangan pihak ketiga tanpa masyarakat tahu. Di Labuan Bajo, tanah hak ulayat masyarakat, tahu-tahunya sudah jadi milik pihak ketiga yang pendatang semua, yang tidak ada yang dikenal tapi punya sertifikat. Tetapi pemberantasannya anget-anget tai ayam. Kita hanya dengar bahwa dipanggil, diproses, tapi setelah itu hilang begitu saja. Jadi niat pemerintah sekarang ini, ya, kalau memang ingin melindungi pemilik tanah, kalau negara ingin melindungi dan menghormati hak-hak atas tanah, ya, dari masyarakat, maka Satgas Mafia Pemberantasan Mafia Tanah harus dilembagakan. Kalau kita punya ada komisi pemberantasan korupsi, maka harus juga ada satu komisi yang khusus untuk memberantas mafia tanah. Karena mafia tanah betul-betul sangat menyengsarakan masyarakat, dan korbannya tidak hanya orang per orang, tetapi hak-hak ulayat pun bisa hilang. Hak negara atas tanah, hak pemerintah daerah, hak pemerintah pusat atas tanah yang sudah menjadi aset negara bisa hilang. Dan begitu perkara tetap kalah.
itu berarti mafia ini dilindungi oleh kekuatan-kekuatan besar. Mafia tanah ini jaringan di mana-mana ada, di Komisi 3 ada. Mereka punya. Kita sering membawa kasus mengadukan ini kepada DPR, tapi tidak ada tindak lanjut. Kita punya sertifikat hak milik, tahu-taunya sudah muncul sertifikat lain. Di Jakarta ini masih sering terjadi. Kemarin itu juga ramai, itu apakah karena korbannya orang besar? Menurut saya karena korbannya orang besar dan punya kekuatan uang yang besar. Sehingga dia bisa memblow up dan bisa menarik perhatian masyarakat begitu besar. Pemerintah lalu kaget membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Tanah. Jadi pemberantasan mafia tanah ini harus menjadi salah satu visi besar, misi besar Kementerian Pertanahan. Dia harus betul-betul memperhatikan ini seluruh Indonesia. Kalau tidak, orang kuat yang menjadi raja tanah di mana-mana. Ibu Lili yang menguasai tanahnya secara turun-temurun dari orang tuanya, terus menurun ke Ibu Lili, mungkin sebentar lagi ke anak cucunya. Sekarang bermasalah. Dia harus berperkara, dan perkaranya itu harus di Jakarta karena digugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan kita berharap ini hal-hal kecil ya, menyangkut masyarakat kecil, pemerintah harus beri perhatian khusus. Karena itu kita juga akan mendiskusikan di internal Rumah Kebudayaan Nusantara supaya gerakan advokasi yang khusus ditujukan kepada masyarakat kecil, korban mafia tanah, kita akan intensifkan. Dan kita akan mendorong, mendesak pemerintah supaya lembaga yang disebut Satgas Pemberantasan Mafia Tanah ini harus kalau bisa dipermanenkan. Karena rakyat sudah lelah, berperkara itu sangat melelahkan dan kita bisa putus asa. Karena tidak ada selesainya. Selesai di sini, muncul di sana ya lagi hal yang sama. Itu problemnya. Jadi Ibu Lili ini simbol rakyat kecil yang menjadi korban mafia tanah tetapi masih terus berjuang. Kita harus dukung dia, kita harus bela dia. Saya punya sertifikat tanah, ya. Tanah ini sudah diincar banyak orang. Mereka sudah punya orang di BPN. Jadi begitu sertifikat ini, misalnya saya datang bilang saya mau beli, tapi saya mau cek dulu di BPN, dikasih. Pada saat dibawa ke BPN untuk dicek supaya bisa dinyatakan asli atau bodong, di saat itu terjadi pertukaran. Yang bodong yang sudah disiapkan itu diserahkan ke kita, yang aslinya sudah berpindah. Dan yang asli ini kemudian mereka rekayasa dengan surat kuasa menjual segala macam, KTP mereka udah canggih. Ditransaksikan ke pihak ketiga atau dijadikan jaminan di bank. Jadi yang pemilik itu bisa dia pegang yang palsu. Jadi oknum-oknum yang bikin mencetak buku sertifikat palsu sangat canggih. Akte jual beli palsu sangat canggih. Sehingga semua lancar di Badan Pertanahan.